Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka ada beberapa penggambaran seperti apa yang dialami oleh Rasul dan para sahabat ketika terjadi gerhana rembulan maupun gerhana matahari. Misal Nabi SAW ketika meskipun menjelaskan itu ayat-ayat Allah, hadhil ayatu allati yursilullahu la takunu li mauti ahadin wala lihyati. Fenomena gerhana matahari rembulan itu merupakan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah Ta'ala utus, Allah Ta'ala jadikan bukan karena kematian ataupun kelahiran seseorang, walakin yukhawifullahu biya ibadah. Nabi menjelaskan akan tetapi itu sebagai salah satu cara Allah untuk memberikan rasa takut kepada umat manusia. Cukup kok peteng, nek wong ora ngerti kan wedi. Engko janu-janu bariki ana apa? Lah kita diharapkan meskipun tahu penjelasan secara ilmiahnya penyebab terjadinya gerhana, tetap memiliki rasa takut semacam itu. Maka Rasul mengingatkan fa idza ra'aitum syai'an min dzalik fafza'u ila dzikrillah wa du'aihi wastighfarihi. Kalau kalian mengalami melihat fenomena gerhana itu, bersegeralah untuk mengingat Allah, memohon kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani misal beliau mengambil satu kesimpulan kenapa Nabi kok mewanti-wanti kepada para sahabat, kepada umat beliau kalau melihat fenomena gerhana, padahal itu fenomena biasa secara ilmiah, tetap harus menimbulkan rasa takut kepada Allah sehingga semakin meningkat keimanannya. Kata Imam Ibnu Hajar, Rasul SAW mengambil sikap semacam itu barangkali bisa jadi karena dalam hadis Nabi yang disebutkan di antara fenomena menjelang datangnya hari kiamat itu adalah banyak terjadi gerhana. Nanti dalam ayat Al-Quran kan wa khasafatil qamar, itu matahari pada bulan menjadi khusuf. Ono sing maknani redup cahayani ora koyo biasani, ono sing maknani terjadi gerhana. Maka Nabi SAW mengingatkan untuk senantiasa mengingat kepada Allah, memohon kepada Allah dan beristighfar mohon ampun pada Allah, karena bagian dari tanda-tanda hari kiamat juga erat berkaitan dengan fenomena alam seperti matahari terbit dari arah barat, kemudian juga banyak terjadi gerhana semacam itu. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, jangankan gerhana, diceritakan dalam hadis Nabi yang lain, kalau terjadi angin ribut, angin yang kencang, di dalam hadis Bukhari diceritakan karena Nabi SAW idza asafatir rihu, jika angin itu bertiup kencang, angin lesus asifah, qala Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilta bihi. Ya Allah, saya mohon kebaikan angin ini dan apa yang dibawanya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bihi. Dan aku pun sebaliknya mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan angin dan keburukan yang dibawa oleh angin ini. Sampai kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha diceritakan ketika terjadi fenomena alam di luar kebiasaan, angin ribut, gempa, itu terlihat wajah Nabi itu tidak seperti biasanya, ada kekhawatiran. Napa sebab? Kata Ibunda Aisyah, la'allahu ya Aisyatu kama qala qaum Mu'adin. Boleh jadi saya khawatir, kata Nabi kepada Ibunda Aisyah, sing terjadi bukan fenomena alam biasa, tetapi azab Allah yang turunkan sebagaimana Allah timpakan kepada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Bab kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ketika melihat mego, mendung, itu disangkanya sebagai awan biasa yang membawa hujan. Dalam Al-Quran ini Allah Ta'ala ceritakan surah Al-Aqaf ayat 24, falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi
rihun fiha adzabun alim. Tatkala kaum Nabi Hud itu melihat awan aridon tiba-tiba datang, mustaqbila audiyatihim, mengarah ke lembah-lembah mereka, qalu hadza aridun mumtiruna. Mereka mengatakan, mengira iki awan sing tiba-tiba datang itu akan memberikan hujan kepada kita. Tapi dibantah oleh Allah Ta'ala, bal huwa mastajaltum bihi. Bukan, akan tetapi itu adalah azab yang kalian minta untuk disegerakan. Rihun fiha adzabun alim. Bukan mendung yang membawa hujan, namun angin yang membawa azab Allah yang pedih. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sehingga nanti kisah di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di saat setelah sholat kusuf gerhana, lebih banyak hal-hal yang beliau sampaikan berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan surga dan neraka. Jadi fenomena alam meskipun itu ada penjelasan sisi ilmiahnya, tapi bagi seorang mukmin dikaitkan dengan keimanan.